Enigma. Crop circle. Seniman misterius. Di ladang gandum. Tahukah Anda? Crop circle adalah fenomena paling menarik di zaman modern ini. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana mungkin membuat sebuah pola-pola berukuran raksasa dalam waktu singkat di ladang gandum atau jagung menjadi sebuah karya yang indah, namun misterius? Crop circle, atau dalam umum lebih dikenal sebagai lingkaran ladang gandum, dengan ciri merunduknya batangan gandum tanpa patah. Pada awalnya crop circle hanya berbentuk lingkaran-lingkaran sederhana. Namun memasuki sekitar tahun 1980-an, crop circle berkembang hingga memiliki pola yang rumit. Dan tidak hanya berbentuk lingkaran saja. Istilah crop circle pertama kali diperkenalkan oleh Colin Andrew, salah satu peneliti crop circle ternama di dunia. Dan mungkin banyak di antara kita yang belum mengetahui. Dan perlu Anda ketahui, ternyata crop circle tidak hanya muncul di ladang gandum saja, melainkan juga muncul di ladang jagung, kedelai, padi dan kebun bunga. Sejarah crop circle dapat kita telusuri hingga tahun 1978. Pada tahun 1978 muncul cerita yang disebut Moving Devil, yang menggambarkan iblis sedang menggambar desain oval di ladang gandum. Kisah berbau mistik dan misterius tersebut muncul saat petani menolak tuntutan pekerjaan dari sang majikan. Lalu sang majikan pun berkata, lebih baik iblis saja yang mengerjakan tugasnya. Dan pada malam itu juga, ladang gandum tersebut terbakar oleh api tanpa tahu penyebabnya. Paginya muncul lingkaran misterius berbentuk oval muncul di ladang gandumnya, entah kisah ini nyata apa tidak. Sampai sekarang pun belum ada yang bisa mengkonfirmasi kebenarannya. Laporan crop circle yang lebih modern dipublikasikan di majalah Nature edisi 29 Juli tahun 1980. Crop circle kemudian mendunia pada tahun 1980-an. Ketika media melaporkan, banyak crop circle muncul di wilayah pedesaan Inggris, terutama di daerah Wiltshire dan Hampshire. Bersamaan dengan kemunculannya di Inggris, kejadian yang sama dilaporkan muncul di Australia dan Amerika Serikat. Hingga saat ini paling tidak sudah ada lebih dari 12.000 kejadian yang telah tercatat di seluruh dunia, seperti Inggris, Kanada, Rusia, Amerika Serikat, Jepang, bahkan Indonesia. Dan bagaimana proses terciptanya crop circle? Sampai saat ini pun belum ada yang bisa menjelaskannya. Namun, menurut saksi mata, sebelum crop circle muncul, selalu ada tanda-tanda aneh yang mendahului. Adanya tanda itu seperti bola-bola cahaya aneh yang melayang-layang di atas ladang. Dan matinya benda-benda listrik secara tiba-tiba tanpa ada sebab, termasuk mesin mobil pun mati. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka dugaan paling populer adalah akibat medan elektromagnetik yang berasal dari petir. Namun dugaan ini tidak bisa menjawab bagaimana terbentuknya crop circle dan bagaimana petir bisa menciptakan pola-pola yang begitu indah. Namun pada tahun 1991, para pecinta crop circle mendapat pujian telak dari dua pria Inggris, bernama Dave Storley dan Doug Bower. Mereka mengaku telah membuat crop circle sejak tahun 1976. Mereka bisa membuat crop circle hanya dengan papan patok dan tali. Menurut mereka berdua, hanya dengan menggunakan peralatan sederhana itu, bisa membuat crop circle berdiameter 12 meter hanya dalam waktu 15 menit. Dari majalah Time edisi 23 September tahun 1991, memberitakan pengakuan Storley dan Bower dengan kalimat seperti ini. Pengakuan ini mengakhiri sebuah misteri paling populer yang pernah disaksikan Inggris dan dunia. Benarkah anggapan majalah Time? Dan apakah misteri ini telah terpecahkan? Jawabannya belum terpecahkan dengan kebenarannya. Memang banyak crop circle yang dibuat manusia, namun para peneliti juga menemukan karakteristik pada crop circle yang lain, yang kelihatannya mustahil dibuat oleh manusia. Karakteristik tersebut sebagai berikut. 1. Batang gandum tidak patah. Pada crop circle yang asli, batang tanaman gandum tidak patah, ia hanya merunduk seperti sedotan plastik yang dipanaskan. Hal ini
bisa disebabkan oleh semburan elektromagnetik yang kencang ke arah tanaman, hingga menambah kelembapan batangnya yang memungkinkannya untuk merunduk tanpa patah. Jika pola crop circle dibuat manusia, dipastikan batang gandum akan patah karena terinjak-injak. 2. Lubang kecil pada batang gandum. Ditemukannya lubang-lubang kecil pada batang gandum. Para peneliti menduga ini akibat dari adanya semburan gelombang mikro yang terus-menerus yang menyebabkan kelembapan batang gandum berubah menjadi uap panas yang kemudian mencari jalan keluar dari batang gandum. 3. Pola rumit. Manusia memang mungkin bisa membuat crop circle dengan pola rumit, namun tidak dengan semalam. Crop circle asli terkadang memiliki pola geometri yang asing bagi kebanyakan orang. Salah satunya adalah pola V, yang hanya berhasil dipecahkan oleh seorang ahli astrofisika. 4. Partikel besi bermagnet. Ciri lain yang mustahil ditiru manusia adalah adanya partikel besi bermagnet yang ditemukan pertama kali oleh para peneliti dari BLT Institute. Partikel besi bermagnet tersebut memiliki diameter 10–50 mikron dan terdistribusi secara merata dan linear di perimeter crop circle. Partikel besi ini mungkin muncul karena terciptanya kolom udara yang terionisasi atau plasma vortex. 5. Perubahan struktur kristalin pada batang gandum. Ciri lainnya adalah perubahan struktur kristalin pada tanaman gandum. Karakter ini dipastikan tidak bisa ditiru oleh manusia. 6. Perubahan komposisi tanah. Pada beberapa kasus, peneliti juga menemukan perubahan pada komposisi kimiawi pada tanah tempat terjadinya crop circle. Jika pada pengakuan Chorley dan Bauer bahwa mereka membuat crop circle hanya dengan papan patok dan tali, lalu bagaimana mungkin bisa terjadi perubahan ini? 7. Timbulnya medan magnet misterius di lokasi. Pada crop circle yang asli, umumnya terdapat medan magnet yang sangat kuat di dalam lingkaran crop circle. Medan magnet ini dapat mematikan peralatan elektrik. Dan ciri-ciri ini tidak ditemukan pada crop circle pada buatan manusia. Setelah penemuan tersebut, muncullah ketertarikan baru pada crop circle. Apalagi kemunculannya semakin intens dengan pola yang beragam pula. Apakah crop circle itu adalah jejak makhluk lain yang tertinggal? Ataukah pola tersebut menjadi kode rahasia yang ingin disampaikan makhluk lain kepada manusia? Dan tentu saja, sampai saat ini belum ada yang tahu tentang kepastian tersebut kecuali Allah semata.